Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Darmina Darus dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, sebelum dimulai izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Cipta Saputra Tiza, NIM 210111482 dari kelas manajemen C. Mari kita simak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu yang pertama, hakikat bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga, kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat yaitu kalimat. Marilah teman-teman semua kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memproses informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Namun, penelusuran historis sulit menafikan bahwa masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan kronologi abad atau dalam sejumlah abad perkembangan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia penting diketahui oleh semua warga negara Republik Indonesia karena pemahaman tentang hal itu terkait dengan pemunculan sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia yang menjadi miliknya. Berikut ini tampilan adanya dua kedudukan yang memiliki bahasa Indonesia serta fungsi apa yang dimilikinya dalam kedua kedudukan tersebut. Kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya 17 bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah mencapai 746 bahasa. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesialah yang digunakan sebagai wahana komunikasi untuk mewujudkan kesatuan bagi seluruh masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa daerah itu. Fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia ini ada dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Fungsinya diantaranya lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya yang kedua, fungsi sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang terakhir yaitu sebagai bahasa resmi dalam pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.
Nah, selanjutnya ada variasi bahasa. Di sini ada variasi bahasa lisan dan tulisan. Secara garis besar, variasi bahasa dapat dibedakan atas dua jenis, yakni lisan dan tulisan. Kedua variasi ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun perbedaan itu tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman di antara sesama pengguna walaupun salah satu di antara kedua variasi itu yang dipilih. Untuk memperjelas adanya perbedaan antara bahasa Indonesia, variasi lisan dan tulisan, berikut ini dimuat contoh pendukung untuk itu. Contoh yang dimuat meliputi penggunaan kosakata, bentuk kata, dan susunan kalimat. Di sini ada yang pertama penggunaan kosakata. Ada perbedaannya yaitu variasi lisan. Yang pertama di sini ada contoh kalimatnya yaitu bikinlah apa maumu. Dia belum matang soal ini. Bilang sama istrinya. Variasi tulisan yaitu lakukanlah apa yang engkau mau. Dia belum berpengalaman di bidang ini. Katakan kepada istrinya. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan bentuk kata. Nah, di sini ada perbedaannya yaitu variasi lisan dan variasi tulisan. Yang pertama mereka lihat pelakunya. Variasi tulisan, air di gelas disediakan untuk diminum. Variasi lisan yang kedua, kaulah duluan. Dan variasi tulisan yang kedua yaitu saya ingin menanyakan soal itu. Yang ketiga, saya lagi baca. Dan yang variasi tulisan yang ketiga yaitu saya ingin menanyakan soal itu. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan membaca sub-sub bab terakhir, pertanyaan segera dapat muncul kriteria apa yang dapat dipedomani untuk menentukan baik dan benar tidaknya bahasa Indonesia yang digunakan. Ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Pengertian sesuai konteks melibatkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Di antaranya topik dan tujuan pembicaraan, mitra bicara atau pembaca, dan tempat komunikasi. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang dilakukan secara konsisten. Pembentukan sebuah kata atau kalimat, misalnya, dianggap benar jika yang dihasilkan itu mengikuti kaidah yang berlaku. Poin selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuizen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuizen. Van Ophuizen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal ini yang menonjol dalam ejaan berupa satu huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan B huruf O, E untuk menuliskan kata-kata George, Ito, dan Gemur. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah yang pertama huruf O, E diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, umur, dan yang kedua yaitu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo pada akhir tahun 1959, sidang pemutusan Indonesia dan Melayu. Selamat Mulyang Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Selanjutnya ada huruf vokal A, I, U, E, O. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal api, enak, emas, itu, oleh, ulang. Posisi tengah yaitu padi, petak, kena, simpan, kota, bumi. Yang terakhir, posisi terakhir yaitu lusa, sore, tipe, murni, radio, dan ibu. Keterangan untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya yaitu anak-anak bermain di teras. Nah, jadi dalam kata terasnya itu diberikan tanda aksen di atas huruf vokal E. Dan yang kedua yaitu kami menonton film seri. Nah, ini pun sama. Karena seri dengan seri itu beda sehingga diberikan tanda aksen di atas tanda vokal huruf vokal E. Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama dari diri, dan sebagainya. Salah satunya yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, misalnya dia membaca buku. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Pekerja itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, di sini diawali dengan huruf kapital. Materi selanjutnya yaitu ada diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak dapat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Walau demikian, perlu diketahui bahwa tidak ada 2 kata atau lebih yang persis sama maknanya. Setiap kata dalam kesinoniman memiliki rasa bahasa yang berbeda. Tercatat bahwa kata-kata besar, agung, akbar adalah 3 kata yang bersinonim. Nah, di sini ada contoh kalimatnya yaitu yang seorang jaksa agung harus berani, seorang jaksa besar harus berani, dan seorang jaksa akbar harus berani. Di sini memang dalam bentuk katanya berbeda namun bermakna yang sama. Jadi masing-masing katanya itu memiliki rasa atau bahasa yang berbeda. Selanjutnya, keharmonian. Keharmonian adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Bentuk di sini dilihat dari kesamaan lafal atau ejaan di antara kata yang homonim itu. Nah, contohnya yaitu sanksi artinya hukuman denda, sanksi artinya ragu bimbang, masa orang banyak, masa waktu. Bank, lembaga keuangan, bank, kakak laki-laki. Nah, jadi setiap penulisan itu berarti di sini berbeda arti atau maknanya. Nah, lanjut ke poin materi yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sepadan dengan intonasi final.
Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ini ada 4, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua ada predikat. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Yang ketiga ada objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transif. Verba aktif transif ini adalah verba yang ditandai oleh afiks mengkan, mengi, memperkan, memperi. Oleh karena itu, secara gramatikal, objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Dan yang keempat yaitu di sini ada pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif. Pada kalimat aktif, secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Dan yang terakhir ada jenis kalimat. Kalimat ini ada 2, yaitu yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini mempunyai satu objek dan satu predikat. Dan yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Umumnya ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam 2 jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila adanya kesalahan dari kata maupun ucapan. Semoga materinya dapat bermanfaat, dapat menjadikan ilmu untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.